给我！还不醒来！傻货！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan membawakan cerita dari serial Donghua Perfect World episode 152. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao bertemu dengan Cao Yusheng, Taiyin si kelinci, dan juga Kong Qiuji. Tetapi setelah pertemuan itu Shihao mendapatkan informasi dari mereka bertiga kalau Dichong bersama Yue Chan pergi ke sekte Taisan untuk mengambil Qingyi yang merupakan tubuh sekunder dari Yue Chan. Shihao yang mendengar itu kemarin dengan segera pergi ke tempat dari Akademi Teasuan untuk menyelamatkan Qingyi. Dan kemarin Shihao pun bertarung melawan Dichong karena Dichong yang besi keras untuk membawa Qingyi. Untungnya dalam pertarungan itu Shihao memenangkan pertarungan tersebut. Pada pertarungan itu pengawalnya Dichong sempat mengganggu pertarungan, tetapi untungnya adanya guru Chidolin yang menghentikan pengawal tersebut dan memberikan hukuman kepada pengawal itu dengan mengakhiri nyawa dari sang pengawal tersebut. Dan sebagai bentuk kompensasi, guru Chidolin mengambil senjata tombak milik Dichong yang diberikan kepada Shihao. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita melanjutkan cerita dari serial Donghua Perfect World episode 152. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shihao yang bersama dengan Qingyi. Qingyi mengucapkan terima kasih kepada Shihao karena Shihao sebelumnya yang telah menolong dirinya. Shihao menjawab jika hal tersebut bukan masalah besar. Dan lalu Shihao bertanya kepada Qingyi mau kemana Qingyi selanjutnya. 大家都要为天才大战做准备。 真的要多谢你。 Qingyi menjawab kalau dirinya ingin pergi ke kota Tao misterius untuk bermeditasi di sana selama beberapa hari, memikirkan bagaimana menghadapi Yue Chan yang merupakan tubuh pertamanya. Shihao menghargai pendapatnya Qingyi dan Shihao berharap di masa depan nanti mereka berdua bisa bertemu kembali di kompetisi besar agar Shihao bisa memamerkan kekuatannya dengan melawan orang-orang kuat di kompetisi besar tersebut. Qingyi menjawab iya dan lalu mereka berdua pun berpisah di sana. 相信道主早有安排。 别忘了报名。 Kemudian Shihao bertemu dengan gurunya Chidolin. Shihao merasa kebingungan melihat gurunya yang sedang terdiam. Shihao bertanya kepada gurunya apa yang sedang terjadi. Guru Chidolin meminta kepada Shihao untuk pergi ikut bersama dirinya karena guru Chidolin ingin menunjukkan sesuatu kepada Shihao. Shihao yang mendengar itu pun merasa bingung, tetapi Shihao mengikuti saja perkataan dari guru Chidolin. Lalu mereka berdua pun terbang ke atas udara sampai pada akhirnya mereka terbang tiba di Gurun Gobi. 没必要连续飞好几天见这种世面。道主，有没有可能 Shihao merasa bingung kenapa gurunya mengajak dirinya pergi ke Gurun Gobi, padahal di Gurun Gobi ini tidak memiliki hal yang menarik yang dapat mereka lakukan. Shihao justru menyarankan kepada gurunya untuk menemani dirinya pergi ke tempat dari kompetisi utama agar dirinya bisa mendaftar di kompetisi tersebut. Tetapi guru Chidolin menjawab jika urusan mereka ke Gurun Gobi ini lebih penting daripada mendaftar di kompetisi utama. Shihao diminta untuk mengikuti saja dan tidak banyak bertanya karena semakin banyak bertanya membuat guru Chidolin kesal kepada Shihao, menganggap jika Shihao ini sedang meremehkan dirinya. Setelah mereka terbang, mereka sampai di wilayah yang terdapat sambar petir begitu banyak. Di sana guru Chidolin tanpa mengaktifkan sebuah segel, yang seketika segel tersebut mengaktifkan sebuah mekanisme spiritual yang membuat sebuah dinding pelindung besar. 给我！ Dan setelah itu tampak adanya sebuah portal dimensi menuju ke tempat lain. Shihao memberitahunya kepada guru Chidolin dan lalu mereka berdua pun pergi ke dalam portal dimensi tersebut. Setelah mereka memasuki portal dimensi itu, mereka berpindah tempat di dalam sebuah gua tambang. Di dalam gua tambang tersebut, guru Chidolin dan juga Shihao menemukan sebuah batu yang disebut dengan batu Hanyuan. Dan di sana juga mereka melihat adanya bekas cakaran yang berada di dinding gua. Mereka
melanjutkan perjalanan memasuki gua itu dan menemukan satu batu hanyuan yang mengeluarkan cahaya. Guru Cidolin menyarankan kepada Shihao untuk menyimpan batu tersebut. Shihao menuruti perkataan Guru Cidolin dan memasukkan batu itu ke dalam tempat penyimpanannya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya pusaran air yang berkumpul. Pusaran air itu menyatu dari pusaran air lainnya dan tiba-tiba saja berubah menjadi naga air raksasa. Guru Cidolin dengan segera mengajak kepada Shihao kabur. Tetapi sayangnya naga air itu membanjiri area sekitaran gua, membuat mereka terjebak di dalam air. Guru Cidolin memberikan perlindungan kepada Shihao agar mereka bisa bernafas di dalam air dan juga menyuruh kepada Shihao untuk segera melanjutkan pelarian mereka karena naga air itu akan selalu menyerang mereka. Shihao dari belakang mengikuti Guru Cidolin sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah jalan keluar. Tetapi sayangnya akibat kejaran dari naga air membuat mereka terhentak dari jalan keluar itu dan mereka keluar dengan kondisi pingsan. Sekarang mereka berdua berada di sebuah tempat yang disebut dengan istana kuno. Tidak lama kemudian Guru Cidolin telah bangun duluan. Di sana Guru Cidolin melihat jika Shihao sekarang masih terjatuh pingsan. Tetapi di saat itu tampak adanya roh peri yang mendekati tubuhnya Shihao. Guru Cidolin pun merasa bingung kenapa Shihao dapat merespon kekuatan peri roh yang berada di istana kuno ini. Dan di saat itu tampak tubuhnya Shihao dikendalikan oleh peri roh itu, membuat posisi tubuhnya Shihao sekarang sedang berkultivasi, tetapi di bawah pengaruh dari roh peri tersebut. Guru Cidolin tidak terlalu memperdulikan Shihao untuk sekarang, karena di dalam istana kuno ini Guru Cidolin juga melihat adanya batu berharga yang disebut sebagai batu peri. Guru Cidolin pun memasukkan batu peri itu ke dalam tempat penyimpanannya, sedangkan Shihao sekarang yang masih tidak tersadarkan diri berhadapan di dalam dunia ilusi dari roh peri yang masih belum diketahui maksudnya apa. Di sana Shihao melihat adanya sesosok yang memakai baju zirah amor dan tubuhnya berasal dari magma. Guru Cidolin masih sibuk untuk mengumpulkan batu peri itu, tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja terjadi guncangan di dalam istana kuno tersebut. Guru Cidolin sadar jika guncangan ini merupakan pertanda kalau istana kuno akan segera ditutup. Sedangkan di lain sisi Shihao yang masih berhadapan dengan roh peri itu sekarang tampak roh peri itu yang telah berubah menjadi tubuhnya Shihao, dan tampaknya roh peri itu mencoba untuk memasuki tubuhnya Shihao. Namun Guru Cidolin langsung membatalkan hal tersebut karena mereka sekarang berada di kondisi yang terjebak. Guru Cidolin mensadarkan Shihao dengan memisahkan mereka berdua. 还不醒了？傻货！ yang membuat Shihao setelah itu kembali tersadarkan diri dan langsung membawa Shihao pergi dari gua ini. Shihao yang baru tersadarkan diri kebingungan apa yang sedang terjadi. Guru Cidolin meminta kepada Shihao untuk meminta penjelasannya di lain waktu setelah mereka pergi ke tempat yang aman. Shihao tiba-tiba saja di saat itu kaget karena melihat ada bayangan rohnya yang sedang mengejar dirinya. Tetapi usaha mereka untuk bisa kabur dari gua ini terbilang sangat sulit karena sistem pertahanan dari gua itu yang mencoba untuk menghentikan mereka. Dengan pasukan magma itu yang berubah menjadi senjata pedang dan berbagai senjata lainnya mengincar ke arah Shihao dan juga Guru Cidolin. Senjata itu dengan jumlah yang banyak mengepung ke arah Shihao dan juga Guru Cidolin. Shihao bersama Guru Cidolin dengan segera melanjutkan pelarian mereka. Dan di saat mereka melewati sebuah gua yang kecil, Guru Cidolin dengan segera memanfaatkan celah kecil tersebut untuk menangkis serangan dari pedang-pedang itu, membuat pedang-pedang itu tidak bisa melewati tangkisan dari Guru Cidolin dan membuat semua pedang-pedang itu tidak bisa bergerak kembali. Setelah itu, Guru Cidolin bersama Shihao melanjutkan pelarian mereka meninggalkan istana kuno. Namun sayangnya para pasukan magma lainnya bermunculan mencoba untuk menghentikan Shihao dan juga Guru Cidolin. Guru Cidolin yang melihat ini pun sadar jika istana kuno sekarang sedang tertarik kepada Shihao dan mencoba untuk menangkap Shihao. Yang tampaknya para penghuni dari istana kuno ini tertarik dengan tulang abadinya Shihao. Shihao yang menyadari hal tersebut langsung maju menyerang para pasukan magma itu dengan hanya beberapa kali serang membuat mereka semua musnah. 看到了还不挡住？
Tetapi sayangnya pasukan magma itu bergabung menjadi satu membuat tubuh raksasa menyerang ke arah Shihao menggunakan senjatanya yang besar. Untungnya Guru Chidolin maju menolong Shihao dengan menangkis serangan pedang raksasa dari monster magma itu. Dan juga Guru Chidolin menyerang monster magma itu menggunakan serangannya sampai membuat jalan keluar dari gua istana kuno. Dengan segera Shihao bersama Guru Chidolin keluar dari sana. Guru Chidolin memuji kekuatan dari Shihao karena ternyata mampu mengundang para roh dari istana kuno yang sepertinya memang mengincar tulang abadinya Shihao. Guru Shihao menyarankan kepada Shihao walaupun Shihao telah memiliki tulang abadi, tetapi Shihao diminta untuk tidak meremehkan Dichong karena Dichong merupakan orang terkuat dari istana abadi, memiliki teknik warisan dari pemimpin istana abadi sebelumnya. Lalu Guru Chidolin mengajak kepada Shihao untuk segera pergi meninggalkan Gurun Gobi. Shihao bersama gurunya pun pergi terbang meninggalkan Gurun Gobi. Tetapi di tengah perjalanan Shihao bertanya kepada sang guru. Karena sang guru telah mengetahui banyak tentang istana abadi, Shihao bertanya juga tentang teknik rahasia yang kemungkinan dimiliki oleh istana abadi termasuk Dichong. Karena katanya teknik rahasia milik sekte abadi yaitu teknik janin ilahi ada hubungannya dengan teknik kumpeng milik mereka. Shihao jadi penasaran kenapa hal ini bisa berhubungan. Sayangnya Guru Chidolin tidak memiliki informasi yang lebih detail mengenai kekuatan rahasia dari sekte abadi. Tetapi setahu dari Guru Chidolin kalau teknik rahasia itu merupakan teknik ciptaan dari orang terkuat sekte abadi pada zaman dulu, yang dimana kekuatannya sangat mendominasi yang bahkan bisa membuat teknik janin ilahi. Tetapi penjelasan dari Guru Chidolin tidak terlalu banyak karena Guru Chidolin ingin pergi ke tempat dari tanah tak bertuan, karena Guru Chidolin masih ingin mencari tahu tentang informasi dari peti kuno yang sebelumnya mereka temukan, dan Guru Chidolin sangat penasaran apa yang berada di sana. Sedangkan Shihao diminta oleh Guru Chidolin untuk tidak mengikutinya karena Shihao harus bersiap-siap mengikuti kompetisi besar. Shihao yang mendengar itu setuju dengan perkataan gurunya, dan lalu Shihao pun berpisah dengan sang guru. Setelah itu pun Shihao pergi ke tempat dari gunung berapi yang dimana merupakan tempat dari sang kakeknya Shihao. Di sana Shihao bertemu dengan kakeknya dan kakeknya Shihao sangat senang sekali bisa bertemu dengan Shihao. Mereka berdua saling berpelukan, dan setelah itu Shihao bersama kakeknya sama-sama bermeditasi di atas magma. Di sana Shihao menceritakan kepada sang kakek mengenai penyerangan dari sekte abadi sebelumnya, yang untungnya penyerangan itu tidak terlalu berdampak buruk kepada Shihao karena Shihao yang mampu menangani mereka semua bersama gurunya. Kakeknya Shihao memberikan pujian kepada gurunya Shihao yaitu Guru Chidolin yang sangat kuat. Dengan adanya Guru Chidolin yang berada di pihak Shihao membuat kakeknya Shihao tidak terlalu khawatir dengan kondisinya Shihao karena ia yakin jika Guru Chidolin bisa selalu melindungi Shihao. Shihao juga bercerita kepada sang kakek kalau dirinya akan segera pergi ke kompetisi besar yaitu kompetisi 3000 negara. Hanya sang kakek yang mendengar itu hanya bisa memberikan dukungannya kepada Shihao, dan sebagai bentuk hadiah kepada Shihao sang kakek memberikan diagram 10.000 roh kepada Shihao. Shihao juga memberikan hadiah kepada kakeknya yaitu batu mandat surgawi dari sekte abadi. Shihao mengatakan mungkin batu mandat surgawi ini masih belum berguna bagi sang kakek, tetapi Shihao yakin jika batu mandat surgawi akan berguna di masa depan nanti. Namun tak disangka kakeknya Shihao membelah batu itu menjadi 2 belah bagian dan memberikan belahan dari batu mandat surgawi lainnya kepada Shihao karena sang kakek yakin jika harta dari batu mandat surgawi ini juga akan bisa membantu Shihao untuk kedepannya. Shihao menerima pemberian sebelah batu dari mandat surgawi tersebut. 据传进入那百川汇海，咱们祖孙 Dan setelah itu mereka berdua saling mengobrol santai, mengatakan jika mereka berdua sepertinya akan berpisah kembali karena Shihao yang akan mengikuti kompetisi besar, yang kemungkinan kompetisi itu akan berjalan sangat lama. Shihao juga tidak bisa berkata apa-apa karena hal tersebut memang benar. Kakeknya Shihao memberikan pesan kepada Shihao dirinya tidak berharap kepada Shihao mendapatkan juara apapun dari kompetisi besar itu. Dirinya hanya berharap kepada Shihao dapat pulang dari kompetisi itu dengan selamat. Shihao mendengarkan nasihat dari sang kakek baik-baik, tetapi 才刚刚相见，想来你也待不了多久了。我一定会活着回来。
哪怕不要名字。 Setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Perfect World episode 152 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Dalam preview itu diperlihatkan jika Shihao akan pergi ke suatu tempat yang dimana di sana Shihao bertemu dengan Shibatian, yaitu batu dewa temannya Shihao. Tidak hanya itu, Shihao juga bertemu dengan sang kupu-kupu kaisar yang sekarang Shibatian dan juga kupu-kupu kaisar sedang bersama. Tetapi di saat itu juga kita melihat lagi adanya seekor burung phoenix silver yang dimana ini merupakan burung yang telah diselamatkan Shihao sebelumnya. Dan lalu sekilas kita diperlihatkan dengan gadis baru yang memakai pakaian biru. Namanya sendiri Mimin masih belum mengetahui siapa. Dan pada preview terakhir kita diperlihatkan jika besok Shihao akan berhadapan dengan seekor naga raksasa. Naga raksasa itu tampak keren dan juga tampak menyeramkan di saat yang bersamaan. Jadi pada episode selanjutnya kita akan disajikan lagi pertarungan epik antara Shihao melawan naga ini kemungkinannya. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 给我！还不醒了！傻孩子！